baca mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh ikuti saya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Jadikan setiap langkah kaki, hembusan napas, detak jantung, kedipan mata, bapak-bapak, ibu-ibu yang menuju majlis ini, jadikan setiap langkah kakinya menjadi penggugur dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak cucu keturunan kami adalah yang sejuk dipandang mata. Lapangkan rezeki kami, ya Allah. Berkahi masjid ini, ya Allah. Berikan kami keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup beliau. Yang pertama adalah Bapak Camat Jawai Selatan, Bapak Jailan, yang insya Allah 2 bulan lagi pensiun. Jangan khawatir dengan pensiun. Banyak hikmah di balik pensiun. Dengan pensiun berarti akan lebih banyak waktu untuk keluarga. Jangan khawatir dengan pensiun, karena 58 tahun yang lalu hidup udah terjamin. Ibu-ibu, di situ ada yang khawatir dengan rezekinya. Orang 7 yang jawab. Adakah di situ yang khawatir dengan rezekinya? Yakin? Betul. Kalau kita dah yakin rezeki kita diatur oleh Allah, maka tidak ada waktu untuk curang, tidak ada waktu untuk licik, tidak ada waktu untuk dangki, karena semuanya dah diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Bukan cuma kita. Ada yang lebih besar lagi dari kita. Gajah. Tahu ke gajah, Bu? Ada hubungan keluarga? Banyak yang lebih besar dari kita. Gajah, badak, jerapah, ikan paus, yang jauh lebih besar dari kita, tapi cukup rezekinya. Betul? Jadi tidak usah khawatir tentang rezeki.
Anak-anak kita dah ada rezekinya sebenarnya. Jangan takut anak dan punya rezeki, tapi takutlah anak dan kenal siapa yang meri rezeki. Betul? Jadi pensiun itu tenang aja Pak. Pensiun itu insya Allah nanti walaupun dah pensiun, nanti ibu dah tua, dah lagi bisa kerja. Sebenarnya sih dah tua. Nanti kalau ibu bapak dah tua, dah lagi bisa kerja, tetap ada rezekinya masih. Sebelum rezeki kita habis, kita tidak akan mati. Nanti ada rezeki lewat anak, tetap ada rezekinya. Mungkin nanti lewat cucu, mungkin lewat nantu, mungkin lewat dana pensiun. Sebenarnya dah Allah jamin rezeki. Cuma orang yang kurang iman yang takut dan kebagian rezeki. Ibu-ibu yang jualan, ada ke yang jualan situ? Suah nak dangki dengan jualan sebelah. Dari bunyinya tidak yakin saya itu. Kalau ada yang dangki dengan jualan orang di sebelahnya, berarti kurang iman. Tidak usah takut dengan pesaing. Pesaing kita ya sami-sami hamba Allah juga. Ngapa kita lalu takut dengan orang yang sami-sami diberi oleh Allah? Tinggal kerja aja yang betul, ibadahnya bagus, hatinya tulus, hidupnya lurus, ibadahnya serius, taubat terus menerus, Allah yang ngurus. Tapi Pak Ustadz, sejak saya kan jual buah tuh Pak Ustadz, kayaknya dia jual buah juga. Waktu dia belum jual buah dulu Pak Ustadz, saya sehari bisa 200.000. Tapi sejak ada dia jual buah, kini saya tinggal 50.000 sehari Pak Ustadz. Rezeki tidak harus duit, betul? Anak di rumah sehat, dapat beasiswa, lakinya pun setia. Rezeki tidak ya? Rezeki. Daripada ibu sehari jualan dapat 200.000, anak di rumah penyakitan, pilih mana? Pilih gaji besar, anak sakit, atau pilih anak sehat, gaji kacik? Salah jawabannya. Yang betul gaji besar, anak sehat. Ke hatiku dah aku yang ceramah. Jadi tidak usah khawatir tentang rezeki. Nah itu pelajaran yang nak kita ambil dari Pak Camat Jawa Selatan yang akan pensiun 2 bulan lagi insya Allah. Kita doakan beliau tetap sehat. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa apa itu? Jawa Laut. Ya Allah, dah 20 tahun saya jadi penceramah Bu. Saya mulai ceramah tahun 2003, sekarang 2023. Berarti dah 20 tahun saya ceramah, baru itu saya ke Jawa Laut. Di mana lo mati saya Jawa Laut? Saya boleh dikacikan sedikit Bang volumenya Bang. Saya ndak tahu di mana Jawa Laut. Saya ndak nanya, soalnya takut kalau nanya orang ya. Zaman kini baru nak nanya sedikit, kamu nanya. Payah kita ngomong. Pak, Jawa Laut di mana? Kamu bertanya-tanya. Saya dah agak malas nanya. Akhirnya saya minta jemput. Ya, makin kacik suaranya tuh sian lalu. Ada Bang, segejak Bang. Jadi yang kita hormati Bapak Kepala Desa Jawa Laut, Bapak Sudarni. Nah, insya Allah tadi saya nanya dengan Pak Camat namanya. Pembawa acara dah nyebutkan nama, jadi saya tanya Pak Camat yang dekat. Kemudian yang kita hormati Ketua BKMT Kecamatan Jawa Selatan. Siapa namanya? Ibu Fitriana. Ada pantun untuk Ibu Fitriana. Ini kan Ketua BKMT Kecamatan. Pagi begerete ke perigi kateng.
di pergi kateng kanak barik parang. Ketua BKMT tadi ngatakan saya ganteng, tapi sayang dia bini orang. Musian lakinya tadi boleh jual lah. Boleh diajaki umroh maksudnya. Mohon maaf, dan bisa nak disebutkan semuanya. Ada alim ulama kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. InsyaAllah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu suke ke BKMT? Suke atau sukenyan? Sukenyan atau luar biasa sukenya? Bapak-bapak suke ke BKMT? Payah ngomongin bapak-bapak. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau udah hadis riwayat Bukhari Muslim itu tidak usah diragukan, hadisnya pasti sahih. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sampai orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, maka Allah akan tanamkan di hatinya suke belajar agama. Bu, kalau anaknya belajar agama suke atau tidak suke? Kalau anaknya pandai bahasa Inggris suke atau tidak suke? Daan istimewa. Walaupun anak pandai bahasa Inggris daan istimewa. Oh, anak saya masih kacik Pak Ustadz, dah pandai bahasa Inggris, daan istimewa. Kenapa? Terbayak biak kacik-kacik pandai bahasa Inggris. Mundaan caya pagi ke Inggris. Dan istimewa. Oh, ibu kalau punya anak ganteng, cantik, bangga enggak? Jadi jahat aja mungkinnya dia. Punya anak perempuan cantik, yang laki ganteng, dan istimewa. Karena itu banyak yang lebih ganteng lagi dari saya. Dari saya. Banyak yang lebih cantik lagi dari ibu-ibu. Banyak yang lebih mancung lagi hidungnya. Kalau hidung kita kan mancung juga, tapi ke dalam. Pakai masker belabik tolen. Sedih kita melihatnya kan. Ndaan istimewa. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, diinginkan oleh Allah jadi orang baik, Allah akan tanamkan dalam hatinya suke belajar agama. Saya tidak ragu dengan ibu-ibu BKMT karena saya kenal BKMT dari tahun 2003. Waktu itu ketua BKMT kabupatennya Ibu Farida. Sekarang 2023 berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ramai BKMT, berarti dia suke belajar agama. Mudah-mudahan itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak ada ke BKMT-nya? Kalau BKMT ibu-ibu sebulan sekali. Kalau BKMT bapak-bapak seminggu sekali. Hari Jumat. Hari Jumat naang ia pun datang paling nudi, dah dengarkan khutbah. Balik paling nolok, orang khutbah dia tidur. Yang khotib di atas berapi-api, dia di bawah biai-ai. Mana dak gaya nak tahu ilmu agama. Nah, cuman mohon maaf, bukan dia nak nyindir ibu-ibu, nak nyinggung. Saya 20 tahun kenal BKMT, ternyata ada ibu-ibu yang daan berubah kelakuannya. Yang berubah cuma seragamnya. Yang itu daan, tapi seragam yang lain banyak. Sampai curhatlah lakinya ya. Pak Ustadz, bini saya itu yang menamakan dah ngaji macam nak minum obat sehari 3 kali, tapi kenapa itu tak lalu berubah sifatnya, marah jalan terus setiap hari,
Suke masih nak ngomongkan orang, paliknya 17 setan. Mohon maaf yang saya sebut setan tersinggung. Apa sebabnya itu? Ada ke di situ yang dia? Mana orangnya, mana? Masa 20 tahun ngaji ikut BKMT yang berubah cuma seragamnya, tapi akhlak tidak lalu berubah. Dah tahu ke jawabannya ngapain? Dah tahu ke belum? Memang belum ku balik tahu. Pertama, kenapa orang rajin bertambah ilmu agamanya tapi daan berubah kelakuannya? Ada 3 sebabnya. Berapa, Bu? 3 apa? Ramai-ramai isian yang jelas jawabannya. 3 sebab. Sebab yang pertama, orang bertambah ilmu agama tapi daan bertambah akhlaknya jadi baik. 1, salah niat. Itu dah kita bahas pertemuan yang lalu, tapi saya jelaskan lagi. Ibu-ibu di situ barangkali ternyata ndak ansumenya orang ke BKMT, ke majelis ilmu, niatnya nak dekat dengan Allah. Ndak ansumenya niatnya itu nak dapat keberkahan dari Allah, ndak. Ada yang karena ikut BKMT, ada umat mertuanya pagi. Ada karena ada calon mertue. Ada karena calon bininya. Ada karena ada calon anggota dewan. Ayo, calon anggota dewan Pak Suheri namanya. Tapi belum tentu bukan karena Allah. Niat hati orang kan kita tidak tahu. Gitu. Atau ibu-ibu di rumah ngomong, daripada di rumah banyak kerajaan, ngaji pakai. Ya dadaan ikhlas ya. Udah bukan Allah yang ditujunya. Dia ngaji cuma gara-gara ibu di rumah. Nah, jadi luruskan betul-betul niat, karena kalau salah niat dah dari awal salah, makin daan dapat keberkahan dari ilmunya. 2. Yang kedua, kenapa orang bertambah ilmu agamanya tapi daan berubah akhlaknya jadi baik? Yang kedua, karena dia daan ngamalkan ilmunya. Dia hanya sekedar tahu. Saya tanya ibu-ibu, Ibu, Bu, tahu ke kude? Orang 5 yang tahu. Bapak, Ibu, tahu ke kude? Paham ke kude? Saya tanya, kude tahu kedaan? Paham kedaan tentang kude? Kan berarti cuma tahu tapi tidak paham. Bede paham, tahu, bisa, ayo lain dan sami. Tahu kude? Tahu. Paham tentang kude? Dan paham. Coba saya tanya ibu, kalau ngajutik kude, tapak di kaningnya atau di buriknya? Kan? Berarti dia dan paham. Kalau ibu ngajutik kude di buriknya, berarti ibu karena cap kaki kude. Pasti di sepaknya. Jadi kita hanya tahu kude, tapi tidak paham kude. Nah, sedangkan orang yang paham kude pun belum tentu bisa kude. Masih banyak di antara kita itu cuma paham dalil, paham ayat, paham hadis, tapi tidak ngamalkan. Contoh, Bu, situ Bu, kata ibu, situ Bu, apa? Sebenarnya saya dah nak nyampaikannya dengan ibu. Ya Dik, usah nak dekat gila dengan ketua BKMT ya. Ya Dik, dia wajak suka nak ngomongkan orang. Kan ibu dah tahu waktu ya Ustadz Hatoli ceramah, kata dia ngomongkan aib orangnya sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Usah nak dekat dengan ibu ketua BKMT, suka nak ngomongkan orang. Dia yang ngomongkan siapa? Paham ayatnya, paham hadisnya, tapi dia daan ngamalkan.
Ibu ada ke yang ge? Ramai. Di rumah, ibu lakak sholat maghrib, kata anaknya, mak ajarkan adik PR mak. Kalak weh, lakak isi aja umak nak istirahat dulu. Baca-baca aja dah kalau seorang inongi. Lah, mak dah lakak sholat isi mak ajari adik PR. Kalak lahi umak nak malas WA dulu. Banyak grup nunggu balasan mama tuh Kata anaknya, mak adik dah ngantuk, dapat sikit lah ajari PR. Cobalah sabar. Kalau sabar, Allah suka dengan orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka dengan orang sabar. Dia sabar keadaan. Bukan kurang ayatnya. Usah nak marah. La taghdab walakal jannah. Kan lagi ngomong dengan orang, kita usah nak marah. La taghdab kata Nabi, walakal jannah. Usah nak marah, bagimu adalah surga. Dan anak masuk surga kau. Dia nyayangkan orang marah, tapi dia sendiri marah. Kadang kita merasa tahu ilmu, merasa dah beramal. Padahal belum. Baru sebatas di mulut dan tahu, tapi daan diamalkan. Itu penyebab yang kedua. Akhirnya daan berubah akhlak. Yang ketiga, kenapa orang bertambah ilmu agamanya, tapi dia daan baik lagi akhlaknya. Yang ketiga, karena dia kalau beramal, dia hanya fisik, hanya badannya yang beramal, tapi hatinya daan beramal. Macam lakak sholat. Coba ibu-ibu saya tanya, tadi sembahyang subuh keadaan? Bapak sembahyang subuh keadaan? Sembahyang ke sholat? Sholat. Tunjuk tangan, saya bari 200.000 yang khusyuk 60% lah. Coba tunjuk tangan. 60%, enggak usah 100%, terlalu tinggi. Hampir enggak ada yang khusyuk kita sholat. Dan kita merasa dah sholat, padahal enggak khusyuk. Makanya tiap lakak sholat kita disuruh HP bu, istighfar. Gimana bacaan istighfar? Astagfirullahalazim. Ya Allah, kenapa harusnya nyesal? Kadang kita udahlah sholat daan khusyuk, lakak sholat daan nyesal. Coba tadi yang subuh-subuh ibu-ibu lah yakin saya. Baru nak sembahyang subuh, usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi taala. Allahu akbar. Oh hari itu BKMT kasang. Pagingan sapi, Allahu akbar. Usia anak mau kalau diajak itu Sami Allahu liman hamidah. Tapi duit tu tinggal 40.000 di dompet. Allahu akbar. Biar kacik di rumah tu belum makan lagi, belum masak, nak masak apa? Sampai lakak dia sholat, assalamualaikum warahmatullah. Kesah mikirkan BKMT. Makanya lakak sholat istighfar. Karena kita tidak khusyuk bu. Dan anehnya kita tidak nyasal. Kalaupun istighfarnya suka-suka kita. Astagfirullah. Berzikir kadang semau kita lakak solat ya. Semua. Orang betul-betul lah subhanallah. Dia naan semua. Tak apa-apa juga di baca ini. Daan nyasal, amalnya cuma amal di mulut, amalnya cuma amal di badan, tapi hati daan beramal. Padahal yang paling penting, coba jawab, mana yang paling penting, amal badan atau amal hati? Salah. Yang betul dua-duanya. Mana yang lebih penting, amalan badan atau amalan hati? Yang paling penting amalan hati. Hati pula aku yang ceramah.
Amalan badan penting, tapi amalan hati lebih penting. Jangan sampai ibu bapak ndaan sedekah gare-gare belum bisa ikhlas. Nak sedekah 200.000, dilihatlah orang. Aduh, dilihatnya itu jadilah 100 takor. 1.000 aja. Jadi daan beramal gara-gara dilihat orang. Yang kita hilangkan bukan amalnya, yang kita hilangkan riyaknya. Salat tahajud, usolli sunatat tahajud rakaataini, bapak-bapak. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bangun bininya. Dah bangun lagi bini itu Kalau ketahuan aku tahajud, tidur aja lah. Berhenti beramal gara-gara takut riak, jangan. Tapi yang kita stop, kita berhentikan riaknya. Tapi saya belum ikhlas sedekah, tetap terus kau sedekah. Jangan sampai ndaan sedekah gara-gara belum bisa ikhlas. Tapi sedekahlah sampai muncul rasa ikhlas. Jangan nunggu kaya baru nak mari orang. Tapi bariklah orang, nanti kau akan jadi kaya. Jelas bu? Jadi amal itu harus pakai hati, kita hadirkan dua-duanya. Orang yang ngucap salam, orang ngucap salam aja bisa saya tilai. Mana yang pakai hati, mana yang daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai hati enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah. Jadi orang akan mau semangat menjawabnya karena apa yang keluar dari hati akan sampai juga ke hati. Bu, salam itu kan luar biasa. Kalau betul tulus ikhlas kita mengucapkannya dengan orang yang nak belanggar bisa gagal, bisa daan jadi, bisa selamat gara-gara salam kita. Karena salam itu kan artinya assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Warahmatullah, rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh, berkah Allah untukmu. Sebenarnya dia hampir belanggar, tapi karena ikhlas tulus hati kita ngucap salam dengan dia, selamatlah dia dari berlanggar. Nanti jumpa preman, pak. Hoi. Nah, dia kesian orangnya tuh. Mungkin bapak-bapak yang dekat dengan ibu-ibu boleh agak jauh sedikit. Nah, sangat lama gila dekat bini orang ya. Kalau ada satromnya. Bapak kalau jumpa orang yang jualan, jumpa preman, bahkan orang yang mabuk dan suah-suah yang pun tetap tulus ikhlas mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Kalau ikhlas kita mengucapkannya, boleh jadi preman tadi dapat hidayah rahmat Allah, bertobat dia. Jangan sembarangan dengan salam. Itu kita kadang salam asal-asal. Apalagi yang pakai WA, ASS, WRWB. Bagian napi gitu. Nampak dah nih kelas gitu. Padahal kan ya dah nagih bayar. Aulah mun ge dolok zaman pakai SMS. Satu huruf ya ada bayarannya. Kini pakai WA. Sepanjang apa pun gratis asal ada kuota. Apalagi ada WiFi. Assalamualaikum 1 pahale, warahmatullah 2 pahale, wabarakatuh 3 pahale. Bagi yang jawab 10 sekali jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 10 pahale, warahmatullah 20 pahale, wabarakatuh 30 pahale. Jadi ibu yang ngajinya kurang, yang sedekahnya kurang, yang tahajudnya kurang, tambahi dengan banyak-banyak jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahjana gaya ya babang namanya. Salam. Cuman kadang-kadang ilah kita ngucap salam asal-asal dan sesuai ilmu. Ada yang dipanjangkan. Assalamualaikum. Nggak kayak salah ya. Assalamualaikum. Nggak kayak gaya dia. Mana ada huruf waw mati di sini kan jasian. Kaf, dapan, ku. Mim, kum.
Kecuali kap waw depan ku, baru ku panjang. Ada mim mati kum. Itu kumnya dipanjangkan. Assalamualaikum. Atau. Tapi gurunya kalau ya. Menurut saya itu tidak betul, tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi kita hadirkan hati kita dalam amal kita, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Saya lihat dah ada orang dua yang nguap, jadi saya tutup aja ceramah itu. Dah ngantuk ya, 1, 2 dah ke tiang itu. Dah jam 11.30 dah ke? Pas jam 11 lah ya. Bu, Pak, Bapak, Ibu, ngomong dengan anak jawab pakai hati. Anak-anak, umat keraja, ayah keraja itu nyari nafkah untuk kita. Tidak ada yang umat ayah harapkan kecuali kita menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, selamat dunia akhirat. Kira-kira ya pakai hati enggak? Betul. Bandingkan dengan yang kedua, daku anaknya. Maafkan umat nongi, belum bisa jadi orang tua yang terbaik untuk kita. Mohon maaf, maafkan umat kalau selama itu marah dengan kita. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh. Mana yang lebih kanak ke hati? Pertama atau kedua? Nah, kalau dah pakai hati, ya masuk ke hati bu. Kita tuh dah tahu ke umat yang malam butuh tengah. Akhirnya anak jumpa umat dengan ayah. Dah pasti nak ngerepek, pasti. Main aja kita main. Siapa yang suka anak kerepek? Bapak-bapak suka kayak dikerepek bini? Daan suka. Ibu-ibu suka kayak kalau lakinya marah tiap hari? Same. Orang laki jaga ya juga. Tapi apa boleh buat pak? Kita orang laki bagian kanak salahkan dia nang. Pokoknya rumusnya gitu pak. Ini rumusnya bapak di rumah. Orang bini tetap benar, orang laki tetap salah. Nah dah kayak aja. Biar nak benar gimana pun bapak tetap salah. Biniku yang salah pak ustadz, dia boros. Bapak yang salah karena kurang merik duit. Dah cukup ku balik duit dia pak ustadz, tapi tetap dia rajin keluar rumah. Bapak yang salah karena daan menciptakan kenyamanan dalam rumah. Udah ku ciptakan yang nyaman di rumah pak ustadz, tetap dia masih suka keluar malam. Bapak yang salah karena bapak kurang perkasa. Ustadz, dah ku balik duit banyak, semuanya pupur bincunya kulangkapi, di rumahku buat nyaman bagus-bagus, tapi masih dia selingkuh pak ustadz. Tetap bapak yang salah. Salah pilih bini. Orang laki tetap salah. Tidak suah orang laki benar. Saya punya buku pak di rumah itu. Judul bukunya 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. Di antara sifat perempuan yang harus dipahami oleh orang laki, dan saya sebutkan semuanya. Salah satunya perempuan itu pak suke nak daan jalas. Mohon maaf ibu-ibu, itu aja saya baca buku. Tapi bisa saya buktikan hari itu bahwa perempuan memang daan jalas. Saya buktikan nih. Bu, jawab bu. Ibu kalau dikajar rasu, ibu ngapain? Bercaca. Nah, dah dengarkan jawabannya? Bercaca jinyai. Sekarang saya tanya. Ibu dengan nasu bercaca, mana yang lebih cepat? Masih nak bercaca? Nah, kan perempuannya daan jelas, pak. Dia nyawab dolok baru mikir kayak. Masya Allah, ibu-ibu. Suki nak daan jelas perempuan ini.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam beramal kita hadirkan hati kita sehingga bisalah nanti kita selaras antara ucapan, antara ilmu dan akhlak yang kita pelajari di majelis taklim. Jadi ternyata, Bu, Ibu, masih mau dengarkan saya ceramah? Bapak-bapak masih mau? Masih mau. Jadi yang penting kita itu daan hanya sekedar amalan badan, tapi yang lebih penting adalah amalan hati. Di antaranya amalan hati itu adalah tidak sombong. Ibu kalau rajin BKMT tapi masih sombong dengan orang, bahaya, Bu. Kalau orang sombong dan paham agama itu masih dimaklumi karena dia tidak tahu. Tapi orang yang tahu agama sombong, bahaya. Kenapa? Iblis diusir dari sorga bukan karena daan sholat, bukan karena dia daan menyembah Allah. Ribuan jutaan tahun iblis beribadah kepada Allah, cuma satu sebabnya, sombong. Apa kata dia? Ketika Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud illa iblis. Iblis tidak mau, dia ngekeng. Kata Allah, iblis, tandaan sujud kau dengan Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Mantang-mantang dah ikut BKMT merasa lebih halim, merasa lebih tahu agama, bahaya, Bu. Tapi orang yang sombongnya yang gimana, Pak Ustadz? Apa ke orang yang sombongnya tiap hari pakai cincin? 5 igik jari, 5 igik cincingnya, jalannya pun dah gaya. Mana, Bu, BKMT? Iya ke orang yang sombong? Bukan. Apa ke orang yang sombong yang tiap bulan ganti oto? Bukan. Apa ke orang yang sombong tiap tahun merubah cat warna rumah? Bukan. Jadi orang yang sombong yang gimana, Pak Ustadz? Nabi langsung jawabnya. Apa kata Nabi? Orang sombong cirinya 2. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Hati-hati, Bu, remehkan orang. Ini bapak-bapak yang dah ke masjid, sana meremehkan orang, nganggap orang sepele yang dah ke masjid. Pak Haji, ya, iya Pak Anok tang daan suah kita lihat ke masjid. Memang dah tertutup hatinya, ya. Mun jogging pagi-pagi 100 meter mampu dia berlari, sedangkan masjid yang cuma 10 meter dari rumahnya pun ke masjid ya. Sombong. Karena dah meremehkan kawan. Sampai tahu bulan depan dia dapat hidayah. Betul? Ibu-ibu gaya juga. Ada yang ikut BKMT yang baru belajar ngaji. Ngajinya masih terabang-terapa. Baca Alam Nasroh. Alam kata dah tua ikut BKMT ngaji pun tak tahu. Sombong, dah meremehkan kawan. Sampai tahu yang tebata-bata, yang terabang-terapa, ia lebih ikhlas menyebut hurufnya. Betul. Dan yang terabang-terapa, yang daan lancar ngaji, justru ia lebih banyak pahalanya. Percaya tak? Kenapa? Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikuli harfin asyru amsaliha. Setiap huruf Allah balas 10 pahala. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Berapa pahalanya? 30. Lancar. Alam nasroh laka sodrok.
13 huruf. Berapa pahalanya? Lah, ke 85. 13 kali 10 sama dengan, nampaknya ibu kurang cairan nih. Ambil air aqua saya. Dah salah nyaring lagi. Sombong ustadznya sombong. Saya pun mungkin belum tentu lapas dengan sombong tuh ibu. Ya kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita. Alam nasyrah laka sadrak, 13 huruf. 13 kali 10 sama dengan 130. Bagi yang lancar 130 pahala. Bagi yang tidak lancar, alam dah berapa dia dapat. Tapi bukan berarti tidak lancar seumur hidup. Jadi jangan meremehkan kawan. Biasanya BKMT ada kotak berjalan. Biasanya ada mana? Ada jalan ke? Dah lah kak. Ada biasanya yang meremehkan kawannya. Rumah bagus, oto ada, motor sejumlah keluarga. Masa ada kotak infak lewat 2000 nang? Yang ibu tahu yang 2000. Di tempat lain mungkin puluhan juta ada di postingnya. Betul? Jadi sana cepat nilai orang. Mohon maaf Pak Pung, gitu di saya ceramah Pung ya. Nggak diajakin ngomong ibu-ibu, jangan ngomong seorang dia Pung. Orang yang sombong akan mudah meremehkan orang lain. Jadi ibu-ibu kalau melihat kawan nanti yang belum lancar ngaji atau belum berjilbab atau ndak suah ikut BKMT, sangat diremehkan. Diapakan Pak Ustadz? Ditulakkan ke? Usah. Didoakan. Kenapa? Karena yang kita ngapain tang gitu orang Jawa laut jawabnya. Didoakan supaya doa yang kita keluarkan balik juga ke kita. Itu doa yang paling mustajab. Ibu bapak kalau berdoa seorang mungkin pak ayah nak Allah kabulkan. Kenapa? Dosa kita mungkin banyak. Itu saya ada nyampaikan segi rahasia. Cari cepat doa pasti terkabul. Itu rahasianya. Mau oke, saya beritahu rahasianya. Dan anak saya sampaikan. Karena itu rahasia. Jadi gimana? Itu kan rahasia soalnya. Balik kalak dari BKMT, ibu-ibu, ambil kertas, cari orang-orang yang suka nyakiti hati kita. Tulis namanya di kertas, iya di yang kita doakan. Judulnya, usana orang yang jahat dengan aku, usah. Judulnya, nama-nama orang baik yang harus saya doakan. 1. Junaidi. Mohon maaf, ada ke Junaidi situ. Iya, asal-asal aja, asal-asal. 2. Fatimah. 3. Fitriana. Kenapa? Ketika kita orang yang kena zolimi kan doanya makbul bu. Ketika kita agak kena zolimi dan makbul doa kita, ya Allah, orang yang suka nak ngosipkan saya, lapangkan rezekinya ya Allah. Kata Allah, turun malaikat mengaminkan doamu. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah. Kau dolok dapat dari yang kau doakan. Jadi kita dolok yang dapat. Tapi kalau kita doakan keburukan untuk dia, ya Allah, ibu iya sukanya dia nak curi buah cabai depan rumah tuh. Mudah-mudahan habislah buah nagenya ya Allah. Buruk. Amin kata malaikat, walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah. Kau dolok dapat dari yang kau doakan. Nah kita dolok yang rusak. Jadi doakan, mana ibu yang pilih? Doakan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Maka doa ye akan balik lagi kepada diri kita. Ini bahaya bu, sombong.
Bahayanya sombong, dan hadisnya jelas, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, ndak masuk surga, ndak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin, orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarah, biji sawi. Biak tu esik lalu rupanya nak keraji api-api nanam buah nage, nanam batang nage cuma ada 50 batang. Cobalah turuti macam aku ya 1000 batang. Dah sombong. Orang sombong biasanya ngomongnya ti aku. Pak, bagus masjidnya ini. Yang mundaan aku baik dah ya. Sombong. Pak, acara semari BKMT suksesnya kami lihat. Mundaan aku ya baik dah ya. Aku. Yang suka nak ngomong ti aku dalam Al-Quran kan pertama iblis tadi. Ana khairum minhu. Akulah kata dia. Aku lebih mulia dari Adam. Yang kedua Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga Korun. Manusia paling kaya pada waktu ini. Sampai kunci hartanya aja Pak dak ante pikul lunte. Di orang tanya, dari mana kau dapat harta yang banyak itu Korun? Sampai ke kita jadi harta karun. Aku yang mengumpulkannya, kata Korun. Allah tenggelamkan ke dalam bumi, bertaburan, berserak-serak hartanya kemana-mana. Makanya kalau bapak nyangkul, jumpe harta, disebut harta Korun yang betul. Harta karun. Nah, orang yang suka nak ngomong ti aku ya jadi dia orang sombong. Makanya kalau di desa Jawa Laut tuh ada orang nak suka ngomong ti aku. Pagi dia, olong ya. Kau tang suka nak ngomong ti aku. Tapi di dalam Al-Qur'an ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat kau. Orang yang suka dengan orang sombong ya. Orang sombong sekalipun dan suka dengan orang sombong, betul. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang yang sombong dengan kita apa pesan Imam Syafi'i? At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong dengan orang yang sombongnya sedekah. Jadi benar ada orang sombong sombongnya lagi. Berapa kau nanam nage? 50 batang. Aku 1000 batang. Apa? Langsung jantungan dia. Mudah-mudahan yang hadir Bapak Ibu di masjid itu bersih hatinya dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Kan Allah tanya tadi, iblis, kenapa kau tidak mau sujud dengan Adam? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Tanah kotor, tanah lecet, tanah basah, tanah di bawah. Sedangkan aku api tinggi, api tarang, api bersinar, api di atas. Api lebih mulia, lebih hebat daripada tanah. Kata iblis. Bu, Pak, kira-kira omongan iblis tuh betul ke salah? Katanya tanah lebih rendah daripada api. Api lebih mulia daripada tanah. Betul enggak ya? Sekarang saya tanya, Bapak tahu ke korek api? Korek api? Korek api? Jawablah. Yang namanya korek api dari dulu sampai kini harganya udah naik-naik. Kalau rage tanah? Jangan tanya. Berarti hebat api atau tanah? Tanah. Bapak nanam buah nage di api, hidup enggak? Kalau tanam di tanah, hidup. Jadi hebat api atau tanah? Tanah. Hebat kita dari iblis. Iblis sudah membuat perumpamaan yang salah. Lebih hebat tanah. Kita ini Allah ciptakan dari tanah. Caya enggak, Bu? Caya, ndaan gitu ya. Bukan garang, memang harus nyaring suaranya. Mudah nyaring kalau saya ibu-ibu, caya kedaan.
Tantu ibu betiduan itu aja dah banyak yang nguap, saya lihat kan. Bukan marah, memang suaranya nyaring dia. Kalau ibu nak percaya, bapak ragu bahwa kita tercipta dari tanah, lihatlah tangannya yo. Lihat tangannya, lihat. Ratak-ratak macam tanah. Betul? Dikutis keluar tanah. Dicium bau tanah. Bentar lagi masuk ke dalam tanah. Ada yang dah tidak lama lagi saya lihat pun ada. Jadi kita ini semuanya dari tanah. Jangan sombong. Apa yang nak kita sombongkan? Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Gaya nak hidup masuk lagi mati masuk dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah mati masuk dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Tanda tangan. Mati masuk dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Razia. Mati masuk dalam tanah. Yang nak disombongkan tuh ya apa? Tian. Gimana supaya kita daan sombong tuh Pak Ustadz? Nanti kalau naik pesawat, lihat ke bawah. Lihat ke bawah, ternyata kita seujung debu pun daan. Apa yang dilihat dari luar angkasa. Jadi tidak ada yang nak kita sombongkan. Ini penyakit hati yang pertama. Amal hati, jangan sombong. Karena sombong bisa nganguskan amal kita semuanya. Iblis yang udah di sorga, sombong. Karena keluarkan dari sorga. Apa yang masih tinggalnya di Jawa Selatan, sombong. Pakai api nak masuk. Jelas sudah? Karena dah jelas, mari kita tutup ceramah. Kan dah jelas. Pagi saya pun haus. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Dah jam 11, Bu. Yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, itu penyakit hati. Apa namanya? Kata Nabi, iyakum wal hasada. Takutlah kalian kepada sifat hasad. Tahu ke hasad? Hasad. Tahu ke daan? Hasad itu dengki. Namanya sifatnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad namanya hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf yang ada namanya hasidin. Ia artinya dengki. Makanya mari anak nami usah nak asal bahasa Arab. Beri anak nami. Nami anak ibu siapa? Tony. Tony. Itu Tony ku ambil dari Quran Pak Ustadz. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir. Dari Quran juga kata dia. Ada yang lebih parah. Siapa namanya anak ibu? Rian Kafirun. Orang kafir artinya. Nama sifatnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad namanya hasidin. Iyakum wal hasada. Takutlah kalian kepada sifat hasad, kata Nabi. Fa innal hasada, karena sifat hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan, haji, melayang, umroh, terbang, salat hilang, sedekah tidak berkesan. Kenapa? Hasad. Kama takulun narul hatoba, seperti api yang makan kayu bakar, kata Nabi. Lama saya baca hadis itu. Ngapain Nabi mengibaratkan orang yang hasad itu seperti api makan kayu bakar. Karena diharapkan payah nyari kayu. Bu. Dah suah ke belum ke Arab? Mudah-mudahan nanti ibu bisa ke Arab berangkat umroh. Di Arab ya kan payah kayu. Nah, orang di Arab mengumpulkan kayu susah payah.
Begitu dah terkumpul kayunya, lalu dibakar. Habis. Ayolah orang dah lalah solat, dah lalah puasa, dah lalah pak haji umroh, dah lalah sedekah, tapi masih miare sifat dengki dalam hati. Angus semuanya amalnya, angus. Bu, mudah-mudahan bersih hatinya dari sifat dengki. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, itu sifat penyakit hati, yaitu palik. Apa bu? Ada ke situ yang palik? Ada ke orangnya? Ada dua macam palik. Ada berapa ya? Dua. Pertama disebut dengan bakhil, yang kedua disebut dengan syuh. Apa beda bakhil dengan syuh? Kalau bakhil, dia cuma palik untuk orang, tapi untuk dirinya sendiri dan. Sedangkan syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya seorang pun palik. Minum kopi sakarnya dijemur lagi. Palik inyan. Syuh namanya ya. Pak. Bapak rajin ke ngopi. Nanti kalau sekali-kali ke pasar ngopi berdua dengan kawan, dah kita ngopi. Begitulah kak ngopi, dia pura-pura ke WC lama. Supaya kita mayarnya. Syuh namanya. Ngarapkan orang. Untuk dirinya sendiri pun balik. Induknya kemintingnya namanya. Mudah-mudahan dijauhi laut sian. Itu ciri-cirinya bu. Ciri orang yang induknya keminting. Kalau malam lampu teres rumahnya mati tolen. Usah nak tersinggung. Ada ke di Jawa laut yang gaya. Ciri-ciri orang palik. Untuk rumahnya seorang pun tidak mau. Ngarapkan rumah orang sebelah yang hidup lampunya. Ada yang gaya ada. Mana orangnya ha? Ya Allah, banyak yang model lagi ya. Palik. Tapi tidak boleh juga kita langsung berkesimpulan, oh palik mati lampunya. Mungkin putus sebelum sampat nantinya. Tapi mun saya di rumah pantang teres rumah dan berlampu malam. Putus bahari itu dijual saya beli lampu. Gaya dia. Jangan dialihkan. Kita ya bertetangga berdua tuh ya, tetangga sebelah kan hidup tolen lampunya. Ngarapkan yang sebelah aja. Yesuh namanya. Untuk dirinya seorang pun dia palik. Sedangkan bakhil dia hanya palik untuk orang, untuk dirinya sendiri dan. Kalau bapak ngopi ke pasar berdua, lakak ngopi kata dia, kau bayar nakmu, aku bayar nakku. Palik. Untuk dirinya dia tidak balik, tapi untuk orang balik. Yang paling top apa kata Pak Camat? Dah sebenarnya saya yang bayarnya. Mantap. Nah, makanya mau nak ngopi we ajak Pak Camat ya. Inyan. Kepala desa, Pak RT, Pak dusun. Ngopi lah saya. Kira-kira siapa yang bayarkannya? Kepala desa. Kayak dia. Harus pandai juga kayak kita kayak nyari orang-orang yang berduit. Jak mun ngajak saya payah. Bukan saya palik. Memang jak saya yang kan nak bayarkan tolen. Saya makan, di rumah makan, baru nak bayar. Itu Ustaz Hatoli jumpa orang.
Yang malar saya lihat di YouTube. Alhamdulillah Pak, malar nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dah lah Kak makan ke Pak Ustadz? Udah. Dah bayar belum? Belum Pak. Dah saya ajak bayarnya. Saudara Pak Hajinya. Punya Pak Haji ajak yang saya bayarkan. Dah kata dia saya ajak yang bayarnya. Allahnya saya. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Ya Allah. Ada orang-orang model yang untuk dirinya sendiri dia pun palik, ya mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat palik. Nggak ada orang kaya gara-gara palik, dan nggak ada orang jadi miskin gara-gara rajin mari, nggak ada. Justru dia akan makin kaya, akan ditambah oleh Allah. La in syakartum, hafal keadaan ayat dia? Itu ayat sangat terkenal. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya. Cara bersyukur bagaimana? Dua caranya. Berapa Bu cara bersyukur? Dua. Pertama syukur qauli, ucapan. Yang kedua syukur fi'li, perbuatan. Kalau syukur qauli, ucapan, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, udah mari saya rezeki. Syukur qauli namanya. Yang kedua namanya syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Kalau Allah beri kau duit 1 juta, syukuri, keluarkan zakatnya 25.000. Gaya cara bersyukur. Allah beri rezeki, kita berikan lagi. Nggak cukup hanya dengan makasih ya Allah, alhamdulillah, tapi lokek keminting kedakut 17 setan. Ya belum bisa disebut sebagai orang yang rajin sedekah. Dahlah segayalah. Dah habis bahan ceramah saya dah. Nanti lakak zuhur soalnya di Sari Makmur Pak Suheri. Kita nanti saya ada sholat jenazah keluarga dari Bang Pikih. Saya nih Bu, Pak, kalau ke Jawa terus terang, kenapa saya bisa datang lebih awal? Karena dijemput oleh Bang Pikih pakai otonya, bukan oto saya. Oto saya barang inun. Kalau nak nunggu peri macam Pak Camat, tentu lama. Jam 11 saya baru nyampai. Baru nak assalamualaikum ceramah, dah habis waktunya. Nah, jadi kita bisa dakwah bukan karena kita hebat, tapi karena banyak orang yang membantu. Saya bisa ceramah gitu karena viralkan, bukan karena Ustadz Hatoli hebat, tapi karena ibu-ibu yang like, comment, subscribe, and share. Betul. Saya bisa ceramah kan karena ada yang dengarkan. Betul. Coba saya ceramah seorang si anurang. Biar nak biapi-api berkobar membakar, ceramah saya di Masjid Nurus Salam. Paling kata Pak Pung dah lama ke Ustadz Hatoli ke. Nah, stres nampaknya dia. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai situ aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ibu niatkan datang ke situ dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akan datang ceramah, bukan saya yang ceramah, acaranya di Jaluai. Jangan sampai dan pagi walaupun di Jaluai. Takut aku Pak Ustadz Jaluai. Nggak, Jaluai dan bahaya. Yang bahaya jalur darat. Nyan, serius saya Bu. Dan pengah-pengah. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian Pak Camat, terima kasih Pak Pung. Terima kasih semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada omongan saya yang tidak berkenan di hati atau nyinggung perasaan atau tidak layak saya sebutkan di masjid itu, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.